Sekarang saya akan share bagaimana caranya saya bisa membuat goals dan mencapai goals saya satu persatu. Halo semuanya, saya Juni Anton. Bagaimana kabarnya? Gimana tahun 2020-nya? Oke atau tidak oke? Apapun itu, ya, semoga kamu semua baik-baik saja, ya. Dan kalau misalnya 2020 kamu ini oke banget, maka bersyukurlah. Tapi kalau 2020 kamu nggak oke, ya nggak apa-apa juga, ya. Jangan patah semangat, tetap semangat, dan semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Nah, ngomong tentang tahun depan, berarti sudah tahun 2021. Nah, biasanya kalau sudah masuk tahun yang baru, kita akan ngapain? Yes, kita akan membuat resolusi. So, di tahun yang baru, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membuat resolusi, target, atau goals yang baru untuk menyambut tahun yang akan datang. Nah, biasanya ada sebagian orang yang merasa, oh ngapain buat resolusi, kan ujungnya juga dilupakan. Karena kan kita bikin resolusi untuk dilupakan, ya. Paling buat resolusi, buat goals, paling berapa minggu juga udah lupa, ya. Beberapa minggu juga sudah ditinggalin, ya, udah nggak dianggap lagi, ya. Nah, paling tidak bagi saya pribadi nggak seperti itu, ya. Karena bagi saya percaya bahwa hidup tanpa tujuan sama dengan tidak hidup. Jadi kalau misalnya kita hidup, kita nggak punya target, kita nggak punya goals, maka rasanya hidup ini hambar, kayak nggak tahu mau ngapain, apa yang mau dicapai, jadinya membingungkan dan tidak jelas. Jadi bagi saya pribadi, saya merasa membuat goals, membuat target itu penting banget. Karena banyak hal dalam hidup saya yang bisa saya capai saat ini itu karena saya punya goals. Ya, seperti saya bisa lulus kuliah dengan nilai IP 4, saya bisa lulus S2 dengan IP 4, saya bisa menulis buku, saya bisa menjadi trainer, saya bisa beli mobil, beli rumah, semuanya itu karena saya mentargetkan. Saya membuat goals untuk mencapai hal-hal itu. Walaupun ada yang capainya lebih cepat, ada yang capainya lebih lambat, paling tidak dengan adanya goals, saya sudah tahu apa yang ingin saya dapatkan. Sekarang saya akan share bagaimana caranya saya bisa membuat goals dan mencapai goals saya satu persatu. Dulu, waktu saya masih sekolah, saya nggak punya tuh target-target dalam hidup. Jadi nggak ada saya kepikiran mau dapat juara lah, mau dapat nilai yang tinggi lah. Pokoknya ya saya menjalani hidup yang mengalir aja seperti air. Setiap hari bangun, ya ke sekolah, belajar, pulang, main, udah gitu-gitu aja terus sampai saya lulus. Jadi target saya adalah target yang diberikan oleh sekolah, ya. Jadi syarat minimal untuk lulus nilai harus sekian, ya itu aja yang saya kejar. Tapi saya pribadi nggak pernah punya target ingin dapat prestasi seperti apa semasa sekolah dulu. Tapi semua itu mulai berubah ketika saya masuk ke perkuliahan. Nah, ketika saya mulai kuliah, saya mengenal banyak mentor-mentor, ya, orang-orang yang telah sukses, ya, lalu saya membaca buku-buku orang yang telah sukses. Nah, mereka semua punya satu kesamaan, yaitu mereka semua selalu membuat goals, membuat target dalam hidup mereka. Dan saya pun ikut-ikutan juga ingin punya kehidupan yang lebih baik, sehingga saya juga ikut-ikut bikin goals, ikut-ikut bikin target. Nah, karena punya kebiasaan bikin goals itu, maka sejak tahun 2008 saya terbiasa menuliskan goals sampai sekarang di tahun 2020 ini. Baik itu di awal tahun, ya, maupun kapan saya kepikiran untuk bikin goals, saya bikin goals, ya. Dan syukurnya goal saya pun tercapai satu persatu, ya. Ada yang lebih cepat tercapai, ada yang lebih lambat, ada yang belum tercapai juga, ya. Tapi saya bayangin kalau misalnya saya tidak pernah set target, set goals, atau menargetkan apapun yang ingin saya capai, maka dalam hidup sekarang ini saya belum tentu mendapatkan hal yang saya bisa dapatkan sekarang. Seperti saya bisa lulus S1 dapat IP-nya IP 4, S2-nya juga kuliahnya bisa dapat IP 4, ya. Habis itu bisa jadi lulusan terbaik, bisa menjadi penulis buku, bisa menjadi trainer, ya, bisa punya ini, punya itu semua adalah hasil dari target yang saya buat. Jadi kalau saya bayangin kembali, andaikan saya tidak punya kebiasaan membuat goals, membuat target, membuat resolusi di tahun 2008 itu, mungkin sekarang saya nggak mendapatkan apa yang saya dapatkan seperti sekarang ini. Lalu, apakah goals atau target harus dibuat selalu di awal tahun baru?
Ya sebenarnya nggak juga ya. Nah cuman saya pribadi percaya bahwa awal tahun baru itu adalah sebuah momentum yang baru. Yang mana kita bisa masuk ke lembaran tahun yang baru. Itu menjadi semangat yang baru buat kita sehingga apapun yang kita sudah lalui di tahun sebelumnya bisa kita lepaskan, bisa kita tinggalkan, dan kita bisa mulai ke tahun yang akan datang. Fokus kita bisa kita arahkan ke tahun yang akan datang. Nah, di sisi lain, momentum tahun baru adalah momentum yang kita bisa dapatkan hanya 1 tahun sekali, yang mana semua orang bersama-sama merayakan lembaran kalender baru sehingga kita semua sama-sama bisa punya semangat untuk masuk ke tahun yang baru. Nah, jadi momen tahun baru ini menurut saya momen yang pas banget. Walaupun sebenarnya bikin goals, bikin target, bikin resolusi yang nggak mesti di tahun baru. Kapanpun kamu ingin punya target, punya goals, kamu bisa bikin itu saat kamu kepikiran juga. Nah, mumpung sekarang kita akan masuk ke tahun yang baru, yuk kita sama-sama bikin target. Apa hal yang ingin kita capai, ingin kita dapatkan, goals-goals kita di tahun yang akan datang ini. Oke, nah sekarang bagaimana caranya saya membuat goals hingga saya bisa mencapai goals saya satu persatu? Pertama adalah what atau apa yang ingin kita capai. Nah, paling awal dalam membuat goals adalah kita harus tahu apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita capai. Banyak orang bingung ya buat resolusi dan akhirnya nggak mencapai resolusinya karena dia nggak benar-benar tahu apa yang dia mau. Dia bikin goals ya cuman karena ikut-ikutan aja, lagi hype aja, ikut-ikutan aja. Tapi goalsnya apa? Goalsnya ya ngeliatin orang lain mau dapatinnya mobil, dia juga ikut dapat mobil. Orang lain mau punya pendapatan 100 juta per bulan, dia ikut-ikutan 100 juta per bulan. Padahal belum tentu itu adalah hal yang benar-benar dia inginkan. Nah, jadi hal paling pertama yang harus kamu buat dalam membuat goals adalah kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai. Apa hal yang benar-benar ingin kamu dapatkan dalam hidup kamu. Nah, hal yang ingin kamu dapatkan ini nggak mesti sama dengan orang lain. Setiap orang punya titik pencapaian yang berbeda-beda. Jadi, buatlah hal yang ingin kamu capai ini secara personal, secara pribadi. Ya, misalnya buat kamu yang masih sekolah, ya, kamu nggak mesti harus selalu target dapat juara 1. Nggak mesti. Kamu bisa mulai dari misalnya target aku dapat ranking 10 besar misalnya. Ya, atau target aku misalnya bisa lulus dengan nilai 90 ke atas. Nah, itu juga boleh. Yang penting hal itu personal, ya. Atau misalnya buat Anda yang sedang berkarir atau berbisnis, ya, buatlah target yang pribadi bagi Anda, ya. Misalnya mau dapat omset berapa sebulan, 1 miliar per bulan atau 100 juta per bulan. Ya, berapapun itu, yang penting kamu tahu apa yang ingin kamu capai. Jadi mulailah dengan itu. What atau apa yang ingin dicapai. Yang kedua, why. Kita harus tahu mengapa kita ingin mencapai what tadi. Ya, misalnya kamu sudah tahu apa yang kamu mau capai. Kamu mau dapat ranking 10 besar, ya. Buat kamu yang masih sekolah, atau misalnya buat kamu yang punya bisnis, kamu mau punya omset 1 miliar per bulan. Kamu sudah tahu apa yang kamu mau capai. Nah, setelah itu kamu harus jawab pertanyaan yang kedua, yaitu why. Mengapa kamu mau mendapatkan hal tadi? Kenapa kamu mau ranking 10 besar? Kenapa kamu mau punya omset 1 miliar per bulan? Kenapa? Nah, itu harus ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, goals kita menjadi tidak ada soul. Goals kita ya sekedar angan-angan. Kenapa? Karena tidak ada motivasi di dalamnya. Oke? Nah, misalnya saya bilang sama kamu, oke, omset bisnis saya mau 10 miliar per bulan. Terus kamu tanya, kenapa mau 10 miliar per bulan? Ya nggak tahu ya, kayaknya keren aja. Nah, kalau misalnya goal saya cuma seperti itu, ya, maka saya nggak akan bisa mencapainya. Kenapa? Karena tidak ada soul di dalamnya, tidak ada motivasi, tidak ada keinginan yang kuat bagi saya untuk mendapatkan 10 miliar per bulan itu. Oke? Nah, jadi berikan soul, berikan hal-hal yang menjadi alasan yang kuat sehingga kita tuh termotivasi, kita greget dan pengen dapatin itu gitu ya. Misalnya, kenapa mau dapat 10 miliar per bulan? Oke? Misalnya, agar saya bisa membukakan lapangan pekerjaan kepada ratusan orang.
Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi sebuah alasan yang kuat ya bagi kita untuk termotivasi. Oke, omset gue harus gede supaya gue bisa memberikan gaji lebih banyak kepada orang-orang sehingga bisa nyerap tenaga kerja yang banyak. Oke. Nah, atau misalnya alasan yang personal juga boleh ya. Kenapa mau dapat omset 10 miliar per bulan? Ya biar aku bisa jalan-jalan keliling dunia tanpa pusing misalnya. Nah, itu juga bisa jadi alasan ya. Nah, jadi menjadi orang yang traveling, yang suka jalan-jalan ya keliling dunia itu membuat kamu termotivasi banget untuk nyari duit yang banyak gitu supaya kamu jalan-jalan gak usah pusing seperti itu kan. Nah, itu juga bisa ya. Atau misalnya buat kamu yang masih sekolah misalnya, kenapa kamu mau dapat ranking 10 besar? Ya, misalnya agar saya bisa dapat membanggakan orang tua saya, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kenapa kamu mau dapat juara 1 di kelas agar saya bisa dapat beasiswa dan lanjut kuliah di luar negeri misalnya. Oke. Nah, jadi itu adalah alasan. Nah, alasan itu juga harus sifatnya pribadi. Oke. Nah, tapi ingat alasan itu ada 2 tipe yang selalu manusia buat ya. Nah, 2 tipe ini apa? Pain sama pleasure. Oke. Nah, apa itu pain dan pleasure? Manusia cenderung membuat keputusan atau hal-hal yang memotivasi diri dia itu berdasarkan satu, pain, kesengsaraan, menghindari kesengsaraan, atau pleasure, mencari kesenangan. Oke? Misalnya kamu bikin target, ya misalnya ini buat anak sekolah misalnya, saya mau dapat ranking 10 besar agar saya, alasannya nih, agar saya tidak diomelin sama orang tua saya. Nah, itu adalah contoh pain. Ya, alasan yang menghindari kesengsaraan. Kita nggak mau diomelin, makanya kita mati-matian belajar. Oke? Atau misalnya bagi kamu, ya saya mau dapat omset ya 1 miliar per bulan. Ya, alasannya apa? Agar saya tidak diremehkan sama orang lain. Nah, itu juga menghindari kesengsaraan, menghindari pain. Oke, itu tipe pertama. Tipe kedua adalah pleasure, mencari kesenangan. Contoh-contoh yang saya berikan barusan adalah yang sebelumnya tadi, itu adalah yang memberikan kesenangan. Misalnya, kenapa mau juara 1? Biar bisa dapat beasiswa dan lanjut kuliah di luar negeri atau kuliah di universitas yang kamu inginkan. Nah, itu adalah mencari kesenangan. Ya, atau kenapa mau dapat omset 10 miliar per bulan? Agar saya bisa keliling dunia tanpa pusingin duit misalnya. Oke? Nah, itu juga mencari kesenangan. Oke? Nah, jadi ada 2 tipe. Oke, nah tipe mana yang paling bagus? Tipe yang paling baik adalah tipe yang mencari kesenangan. Kenapa begitu? Supaya otak kita itu bisa fokus ke hal yang membuat kita merasa senang. Hati kita tenang dan bawaannya happy. Karena kan proses mencapai goals itu kan ya ada banyak tantangannya, nggak selalu menyenangkan. Oke, kalau misalnya motivasinya itu muncul dari rasa balas dendam, emosi negatif, ya, atau kebencian, itu bawaannya nggak akan bisa happy, nggak akan bahagia. Tapi kalau misalnya motivasinya itu mengandung unsur emosi yang positif, ya, senang, ya, lalu bahagia, ya, habis itu kepuasan dan lain sebagainya, itu semua adalah hal yang positif. Nah, kalau hal yang positif, maka kita menjalaninya juga dengan happy. Jadi penting banget punya alasan yang membuat kita merasa nyaman, merasa happy. Oke? Jadi punya alasan itu penting, tapi alasannya juga harus yang berupa menyenangkan buat kita, pleasure. Yang ketiga, goals yang kita buat itu harus jelas. Nah, seringkali orang kesulitan mencapai goalsnya karena dia nggak benar-benar buat goalsnya secara jelas. Oke? Jadi cuman saya mau dapat ranking berapa? Saya ujian mau dapat nilai yang tinggi itu berapa? Nilai yang bagus itu berapa? Oke, ya, atau misalnya saya mau punya bisnis yang sukses. Sukses itu kayak gimana? Bisnis yang sukses itu bisnis yang seperti apa? Nah, itu harus punya kejelasan. Kenapa? Karena otak kita itu nggak bisa bekerja dengan hal yang sifatnya yang nggak jelas gitu. Dia akan kebingungan. Oke? Nah, jadi harus dikasih kejelasan ya. Misalnya contoh saya bilang begini, saya mau ujian dapat nilai yang tinggi. Oke? Nah, nilai yang tinggi itu berapa? Ya kan? Pasti bertanya kan? Ya kalau misalnya saya bilang saya mau dapat nilainya itu ternyata 80. Oke? Tinggi nggak? Ya mungkin bagi sebagian dari kamu tinggi.
Ya, tapi bagi sebagian kamu mungkin juga merasa 80 itu di bawah KKM saya ke Anton itu nggak tinggi, oke? Nah, jadi angkanya menjadi tidak relevan gitu ya. Nilai yang tinggi itu menjadi tidak jelas ya. Beda kalau misalnya kamu bikin goals-nya adalah saya mau dapat nilai 100 misalnya. Nah, kalau itu kan angkanya sudah jelas, sudah fix, 100 ya 100 ya. Sama, misalnya saya mau punya badan yang ideal ya. Resolusi saya di tahun ini adalah punya badan yang ideal. Ideal itu kayak gimana? Setiap orang idealnya bisa berbeda-beda, oke? Nah, jadi harus dibuat dengan jelas, ya. Sama dengan goals finansial juga seperti itu. Saya mau punya pendapatan yang besar setiap bulan. Nah, besar itu berapa? Misalnya 10 juta per bulan. Besar apa enggak? Ya. Nah, dibanding 1 miliar per bulan, mana yang lebih besar? Oke, nah jadi angka besar itu menjadi tidak relevan karena tidak jelas. Oke, jadi kita perlu definisikan secara jelas target yang ingin kita capai atau goals yang ingin kita capai. Nah, jadi cara paling mudah untuk membuat goals kita menjadi jelas itu adalah dideskripsikan. Jadi kalau misalnya dia berupa angka, ya tuliskan angka fixnya berapa. Ya, misalnya goals nilai, goals finansial, ya itu berupa angka. Oke, kalau misalnya goals yang sifatnya adalah liburan, ya tempatnya kemana. Jadi jangan cuma saya mau liburan ke luar negeri. Udah, luar negerinya kemana? Oke, ke Singapura kah atau Malaysia kah? Ya, atau misalnya ke Eropa misalnya ya. Nah, itu berbeda. Oke, jadi buatlah goals yang jelas ya. Dengan kita punya goals yang jelas, maka otak kita langsung tahu, oke, ini yang aku mau capai. Sehingga pikiran kita akan membuat perintah ya ke pikiran bawah sadar kita sendiri kalau ini loh yang ingin aku capai karena sudah jelas. Selebihnya ya kita tinggal berusaha untuk mewujudkan itu. Yang keempat, goals yang kita buat itu harus memberikan kita rasa nyaman. Oke, jadi saat kita sudah buat goals itu, bayangkan goals kita, rasakan goals kita. Oke, rasakan kalau kita sudah capai gimana rasanya ya. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman ya di dalam hati kita, ada perasaan nggak enak gitu ya. Entah itu perasaan nggak enaknya misalnya ragu, nggak yakin, atau marah, dendam. Nah, oke, itu tidak baik ya. Berarti bisa jadi ada mental block di dalam diri kita ya. Jadi mental block itu adalah hambatan mental yang membuat kita merasa tidak nyaman saat memiliki goals itu. Oke? Nah, contohnya begini. Misalnya saya bilang sama kamu goal saya begini. Goal saya adalah apa ya? What? Saya ingin menjadi orang paling kaya di dunia, mengalahkan Bill Gates. Nah, misalnya itu, oke? Alasannya agar saya bisa berbagi kepada banyak orang di dunia ini, ya, bersedekah kepada banyak orang, ya. Nah, misalnya alasannya seperti itu, oke? Nah, itu goal saya misalnya. Nah, tapi saat saya bayangin goals yang seperti itu, saya merasa nggak enak gitu, ya. Goalsnya sih keren, jadi orang paling kaya di dunia, tapi ya perasaannya nggak enak aja gitu kayak yang ngapain saya harus ngalahin Bill Gates gitu. Ya, nah itu namanya mental block, oke? Nah, hal yang menghambat diri kita. Ya, nah mental block ini akan menghambat kita untuk mencapai goals kita sebelum mental block itu dilepas, oke? Nah, jadi kita pastikan saat buat goals itu kita harus punya perasaan yang menyenangkan, perasaan yang happy atau istilahnya feeling good deh. Ya, nah dengan feeling good maka goals yang kita buat itu akan lebih mudah kita capai. Yang kelima, goals yang dibuat itu harus ditulis. Nah, jadi buat goals itu jangan cuma dibayangkan saja ya. Kalau cuma dibayangin aja itu namanya angan-angan, oke? Jadi goals itu harus kita tuliskan ya. Kalau bisa kita gambarkan, kita cari potongan gambar, kita gunting, lalu kita tempel di dinding kamar kita misalnya. Oke, itu yang saya lakukan by the way. Dari zaman saya kuliah dulu, saya sudah bikin target kalau saya mau punya prestasi seperti ini ya. Jadi saya tulis tuh gambar piala ya, saya tulis dapat IP 4 ya, terus ada gambar pialanya saya tempel di kamar kos saya dulu.
ya. Lalu saya mau mobil apa ya, saya cari gambarnya, saya gunting, saya tempelin di kamar saya. Saya selalu buat seperti itu. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena goals itu kalau tidak ditulis, maka pikiran kita nggak menganggap hal itu sebagai hal yang serius. Kayak kadang kita sering kepikiran kan, kayak kayaknya aku pengen deh jadi kayak gini, kayaknya aku pengen nih jadi kayak gitu, tapi yang nggak serius-serius amat, cuman ingin doang, cuma pengen aja gitu. Tapi ketika goals itu kita tulis, itu feelingnya beda gitu. Kita itu jadi lebih serius. Kenapa? Karena untuk menuliskan goals itu butuh effort. Kita harus ambil pulpen, kita harus ambil buku, ambil kertas, harus kita tuliskan. Apalagi goalsnya itu kita tempelin ya di kamar kita, ya di tempat kita bekerja, ya kita sampai cari-cari gambar untuk kita gunting, kita tempelin, itu butuh effort lebih. Dengan kita memberikan effort lebih, bawah sadar kita akan nangkap bahwa kita ini serius terhadap goals kita. Ya, sehingga di dalam diri kita itu ada motivasi yang kuat untuk mewujudkan goals itu jadi kenyataan. Ya, otak kita itu akan rolling berpikir, oke, gimana caranya aku bisa membuat goals ini jadi kenyataan? Karena goals ini benar-benar serius nih. Aku pengen dapatin yang aku tuliskan, aku visualkan ini. Aku serius. Kenapa aku serius? Buktinya apa? Karena aku sudah menuliskan, aku sudah cari gambar, aku gunting, aku tempelin. Ya, kurang serius apa? Ya, kalau cuma dipikirin-pikirin doang ya itu nggak serius. Tapi ini benar-benar dituliskan. Oke? Nah, jadi buatlah goals kamu itu secara tertulis. Ya, standar minimalnya tertulis. Tapi kalau bisa lebih dari itu, kamu cari gambar, kamu gunting, kamu tempel, itu jauh lebih baik. Nah, setelah kamu tahu apa yang ingin kamu capai atau what, alasannya atau why, lalu goals itu sudah jelas dan membawakan rasa nyaman atau feeling good, dan juga sudah kamu tuliskan atau kamu visualkan, maka hal terakhir yang kamu harus lakukan dalam membuat goals, itu juga yang saya lakukan, adalah pasrah. Ya, pasrah. Oke. Jadi setelah dibikin semuanya, ditempelin, ya sudah ditulis di kertas secara jelas, ada alasan yang kuat, ya, lalu feelingnya enak, ya. Habis itu udah ditinggalkan, dilepaskan, nggak usah dipikir-pikirin lagi, nggak usah dipusing-pusingin lagi, udah biarin saja dia di manapun yang kamu taruh itu. Ya kalau kamu bikin di buku, ya berarti dalam buku itu. Kalau kamu tempel di kamar kamu, ya udah ada di kamar kamu. Udah, that's it. Nggak usah tiap hari kamu lihat-liatin, ya nggak usah kamu baca-bacain terus, ya nggak usah. Kenapa? Karena nanti kamu bisa beban sendiri. Ya, misalnya kamu bikin target, oke, saya mau punya income di tahun 2021 itu 100 juta per bulan. Ya. Sedangkan sekarang kamu masih kuliah, belum bekerja gitu ya, nggak ada, zero income, dan kamu mengejar 100 juta per bulan di tahun ini juga gitu ya, tahun yang baru ini gitu ya. Nah, kalau misalnya belum kecapai, nanti bisa stres sendiri, akhirnya feelingnya itu jadi nggak enak, jadi negatif. Ya kalau bisa kecapai syukur, tapi kalau nggak kecapai lebih banyak stresnya. Ya, jadi daripada stres, ya lebih baik udah nggak usah dipikirin, biarin saja. Oke? Lihatnya itu sesekali. Ya, beberapa bulan sekali diliatin, ya, atau setiap kali ada kepikiran mau bikin target lagi, ya udah ditulis, ditambahin, ya. Kalau belum kecapai, ya sudah. Ya, kalau tercapai, ya syukur. Udah gitu. Jadi nggak usah dipusingin, ya, nggak usah dipikirin terus, ya, udah pasrah saja. Oke? Nah, pasrah sama putus asa ini beda ya. Kalau putus asa ini berarti kamu benar-benar udah nyerah, kamu udah nggak peduli sama goals itu. Oke? Tapi pasrah di sini yang dimaksud itu adalah kamu tidak melekat terhadap goals yang kamu buat. Oke? Kamu tidak memusingkan, ya, atas goals yang kamu buat, ya. Nah, kenapa kita pasrah itu lebih baik, ya? Karena saat kita pasrah, sebenarnya di dalam hati kita itu yakin kita bisa capai loh goals kita, cuman waktunya aja kapan. Nah, itu kuncinya saat kita punya rasa pasrah, ya. Melatih pasrah ini nggak gampang. Ada permainan psikologis dalam hati kita. Ya, apalagi momen dimana kita nggak capai apa yang kita targetkan. Ya, ujungnya apa? Ya udah diledek-ledekin aja. Ya ngapain bikin resolusi? Nggak kecapai juga, nggak ada gunanya, gitu ya. Nah, jadi pasrah saja, oke? Dari pengalaman saya,
dalam bikin goals itu unik sebenarnya ya. Ada hal yang bisa saya capai dalam waktu dekat ya, saya targetin lama kecapai lebih cepat. Ada yang saya targetin cepat nggak kecapai-kecapai ya. Setelah 5 tahun baru dicek lagi, baru oh iya akhirnya kecapai juga ya. Ada juga yang masih belum kecapai-kecapai sampai sekarang ya. Nah, jadi pasrah aja ya, kalau kecapai syukur, kalau nggak kecapai ya sudah. Yang penting kita tetap berusaha. Oke? Kecuali goals kita sudah berubah ya. Nah, goals itu bisa berubah. Oke? Kenapa bisa berubah? Karena setiap hari kita selalu belajar, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, kita mengalami pengalaman yang baru dalam hidup kita setiap hari. Pengalaman-pengalaman ini akan membawa kita ke level berpikir yang berbeda. Saat kita punya level berpikir yang berbeda, maka prioritas kita, keinginan kita, kebutuhan kita pun bisa berubah. Maka hal yang dulunya kita merasa penting, ya, pengen banget kita dapetin, bisa saja sekarang sudah tidak penting lagi, ya. Misalnya, waktu masih muda, pengen punya goals, punya target itu adalah backpacker keliling dunia. Ya kalau masih single bisa. Tapi kalau misalnya sudah berkeluarga, nah itu akan beda lagi, ya. Misalnya jadi lebih punya waktu yang banyak bersama keluarga goalsnya. Oke? Nah, jadi itu bisa berbeda. Oke, sesuai dengan tingkat berpikir kamu. Jadi jangan pernah malu untuk mengotak-atik atau mengubah goals yang telah kamu buat ya, karena itu nggak ada masalahnya dan itu sifatnya pribadi ya. Dan itu juga yang saya lakukan dari tahun ke tahun ya. Bisa saja apa yang saya merasa hal ini penting saya capai ketika saya usia 23 tahun ya, saat saya usia 28 29 itu sudah berbeda, sudah nggak penting lagi bagi saya ya, goalsnya sudah bisa saya let go, udah bukan jadi goal saya lagi. Bisa saja seperti itu. Jadi pasrah saja ya, nggak usah terlalu melekat sama satu goals ya. Kalau kecapai syukur, kalau nggak kecapai ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. So, itulah cara membuat goals yang baik menurut saya. Dan sudah saya lakukan juga sejak tahun 2008 sampai sekarang. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Dan sebagai penutup, kalau boleh coba dong tuliskan satu goals yang ingin kamu capai dalam hidup kamu di kolom komen. Oke? Dan sekian dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!